Kali ini saya membahas jurnal yang ditulis oleh Abdul Qadir Riyadi pada tahun 2017, diterbitkan di Jurnal Islamika Pasca Sarjana Sunan Ampel Surabaya, berjudul Tasawuf Antara Penafsiran Normatif dan Sosiologis dalam Pemikiran Ibnu Khaldun. Nah, ini menarik bahwa Ibnu Khaldun disandingkan dengan tasawuf, padahal beliau adalah seorang filsuf, dia seorang sosiolog, dia bukan termasuk sufi, dia tidak pernah masuk ke thariqat ataupun, walaupun pengetahuan tentang tasawufnya itu luas. Mungkin ini yang menjadi benang penyambung antara pembahasan tasawuf dan sosiologi dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Jelas Ibnu Khaldun ini adalah seorang kontradiktif waktu di zamannya, bahwa ada seorang ahli hadis yang mengkritik beliau dengan sangat keras sehingga karya-karyanya ditinggalkan oleh umat ketika itu. Sampai Ibnu Khaldun itu meninggal pada tahun 1406 sampai kemudian tahun 1800-an karyanya kembali dibahas oleh orang-orang barat. Saking besarnya pengaruh terhadap kritik orang yang tidak suka dengan pemikirannya. Ahli hadis itu siapa? Dia adalah orang yang terkenal yang menulis buku yang berjudul Fathul Bari, buku besar. Beliau bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjas bahwa Ibnu Khaldun sesat. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Lepas dari sejarah kelam itu yang menjadi sebab kenapa Ibnu Khaldun pemikirannya tertinggal jauh, bukan tertinggal tapi pernah ditinggalkan oleh umat gitu ya, sehingga kemudian dibongkar lagi oleh orang-orang barat dan beliau menjadi fenomenal hari ini dan sangat relevan ketika teori-teorinya masih dibaca dan seterusnya. Apa pendapat beliau tentang tasawuf? Tasawuf secara normatif di dalam jurnal ini menjelaskan bahwa tasawuf itu adalah kelanjutan dari syariat. Maka orang yang masuk pada ranah tasawuf artinya dia sudah melampaui syariat. Dia sudah membahas syariat secara luas, bukan keseluruhan, tapi secara luas. Sehingga menjadi modal utama untuk mempelajari tasawuf. Karena tasawuf adalah tingkatan selanjutnya secara normatif yang dimaknai oleh Ibnu Khaldun. Maka tidak bisa orang awam mempelajari tasawuf kemudian masuk kepada ranah thariqat. Nah, di sini kemudian beliau mengkritik sekaligus ingin memperbaiki dan menyampaikan pemikiran baru, bahwa di sini jurnal ini menjelaskan bahwa manusia bisa bersatu dengan norma spiritual. Jelas bahwa di abad setelah Al-Imam Al-Ghazali, tasawuf itu berkembang pesat karena memang tasawuf itu berbicara praktek zikir dan seterusnya. Dia berbicara rohani, dan menurut Ibnu Khaldun itu adalah bawaan manusia. Manusia memiliki ruh, yang salah satu tempat untuk menyentuh ruh itu adalah tasawuf. Beliau tidak menolak tasawuf, hanya saja kritik beliau terhadap tasawuf adalah kemursidan. Di dalam tasawuf tidak perlu mursyid, karena justru adanya mursyid itu membuat kejumudan di dalam tasawuf. Bukankah sejak dari awal tasawuf itu
kelanjutan dari syariat. Di dalam syariat, di dalam fikih, ulama-ulama fikih kita juga hari ini adanya mazhab-mazhab itu karena akhirnya pengkotak-kotakan kan. Imam Syafi'i, ada Syafi'iyah, ada Hanabila, ada Malikiyah dan seterusnya. Para ulama kita hanya bisa berfatwa sesuai dengan sesuai dengan mazhabnya gitu. Padahal fikih itu luas, dia adalah ilmu hukum yang sifatnya bisa berubah setiap saat sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan dan situasi seterusnya. Tapi itu dibuat menjadi terkotak-kotak sehingga kemungkinan untuk membahas hal yang baru itu tertutup gitu. Sehingga ada ungkapan bahwa pintu ijtihad itu sudah tertutup. Itu menurut Ibnu Khaldun itu dia tidak terima hal itu. Tidak ada tertutupnya pintu ijtihad. Setiap orang masih bisa berijtihad, tapi dengan standarnya. Ada standarisasi untuk masuk ijtihad. Berijtihad. Di dalam tasawuf yang ditemukan banyak orang yang melarikan diri dari kerumunan ramai dan akhirnya dia menyendiri dan berzikir, bertarikat. Nah, akhirnya tasawuf dipandang individual, padahal tasawuf itu adalah sosial. Tasawuf itu sosial karena kita bersatu dengan norma spiritual, bukan individual. Jika individual, maka jika dimaknai tasawuf itu individual, maka ini menjadi sebab kemunduran Islam. Teratur, literasi kita mundur dan semuanya mundur karena semuanya memperdulikan diri sendiri, bukan sosial. Padahal tasawuf itu adalah ajaran sosial, spiritual. Kita bersatu dengan spiritual itu. Hanya saja untuk masuk kepada ranah tasawuf harus melalui syariat terlebih dahulu. Jadi jurnal ini menarik karena memang dia menawarkan hal baru di dalam solidaritas sosial. Itu ada 4 solidaritas. Yang pertama keturunan atau nasab. Yang kedua itu ada solidaritas kepentingan. Yang keempat ada spiritual, dan yang ketiga ada spiritual, dan keempat itu ada intelektual. Maka keempat ini dibagi menjadi 2. Ada yang bersifatnya sementara dan ada yang kemudian sifatnya itu mempengaruhi peradaban. 2 yang pertama itu sifatnya hanya kepada materi. Namun yang abadi itu adalah spiritual dan intelektual, karena bersatu hanya demi kebenaran. Jika bersatu hanya demi kebenaran, maka segala hal yang membuat terpecah belah itu pasti dihindarkan. Segala sesuatu yang membuat keresahan itu pasti ditinggalkan. Namun kepentingan ataupun nasab itu bisa menabrak semua norma. Maka sangat menarik, ada sisi politisnya, sisi sosialnya yang bagus untuk dicermati. Mungkin itu sebagai kesimpulan ya. Terakhir, Anda boleh membaca ulang jurnal ini. Mungkin kita memiliki
perbedaan tentang pemahaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.